Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Semoga malam hari ini berada dalam keadaan baik. Jerih payah di bawah matahari dalam kitab Pengkhotbah kedua mengajak kita untuk merenungkan makna dari pekerjaan yang kita jalani dan tekuni dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang keempat, Pengkhotbah menyatakan, "Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur." Pengkhotbah mengatakan bahwa dia mengusahakan kebun-kebun, taman-taman, dia memelihara ternak-ternak, dia membuat kolam-kolam untuk mengairi tanaman-tanaman yang ada. Dia melakukan setiap upaya-upaya untuk membuat agar ada banyak hasil dari pekerjaan yang ia jalani. Ada banyak budak-budak juga yang ia miliki untuk memelihara seluruh taman dan kebun yang ia miliki. Dan apa yang kemudian Pengkhotbah nyatakan ketika ia mengatakan ia mulai menyelidiki apa yang ia lihat. Ayat yang ke-11 ia berkata, "Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari." Kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa dia memikirkan setelah semua kekayaan, semua hasil usaha itu dia miliki, lalu untuk siapakah itu kemudian diwariskan? Jangan-jangan orang yang akan mewariskan adalah orang yang tak berhikmat, sehingga tidak mampu mengelola apa yang telah ia upayakan, apa yang telah ia usahakan di dalam sepanjang hidupnya. Dan ketika dia meneliti semua hasil usahanya itu juga, dia mengatakan bahwa semua hal pekerjaannya itu penuh dengan kesedihan. Dan apakah kemudian keuntungan dari hal itu? Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah ibu bapak juga merasa sia-sia melakukan suatu pekerjaan? Atau bahkan saat ini merasa sia-sia menekuni pekerjaan atau usaha yang sedang bapak ibu miliki? Ya, mungkin ada banyak hal yang berhasil namun membuat kita bertanya-tanya tentang semua makna itu. Atau bahkan mungkin ada ketidakberhasilan dan kita bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang kita upayakan, usahakan dengan pekerjaan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, sejak manusia diciptakan, maka manusia dipercaya Tuhan untuk memelihara, untuk menguasai dunia yang telah Tuhan ciptakan. Berarti ada sebuah pekerjaan yang Tuhan titipkan dan percayakan kepada kita. Dan itu bukan hanya soal bekerja mendapatkan uang. Namun ketika kita melakukan setiap upaya berusaha agar ada banyak hal yang menjadi baik di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan lingkungan kita, dan juga dalam lingkungan pekerjaan kita, maka disitulah kita sedang menjalankan panggilan hidup kita dari Tuhan. Setiap pekerjaan yang Tuhan beri kepada kita adalah panggilan. Bukan hanya pendeta yang pekerjaannya adalah panggilan. Setiap kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam kegiatan kita, yang kita lakukan untuk menjalankan kehendak dan rencana Tuhan, itu adalah panggilan. Dan apa yang kita Pengkhotbah katakan, perhatikanlah di dalam ayat-ayat yang Pengkhotbah nyatakan tentang apa yang dia usahakan dengan taman-taman, dengan kebun-kebun, dengan semua ternaknya. Semuanya itu dilakukan untuk keinginan hatinya. Berkali-kali Pengkhotbah mendirikan bagiku, mengusahakan bagiku, menggali bagiku kolam-kolam, membeli budak-budak bagiku. Kitab Pengkhotbah berulang kali mengatakan bahwa dia melakukan semua pekerjaannya bagi diri aku sendiri.
Dan karenanya setelah ia mengevaluasi, ia melihat kembali, ia meneliti semua yang ia kerjakan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena pengkhotbah merasa tak menemukan makna dari kehidupan yang ia jalani. Nah, karena itu kitab Pengkhotbah juga sekalipun dengan nada pesimis kemudian mengingatkan dalam ayat 24 dan 25. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Pengkhotbah hendak mengingatkan orang-orang yang mendengarnya dan kita yang membaca kitabnya pada masa kini, bahwa setiap usaha yang kita lakukan, pekerjaan yang kita tekuni untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri akan menjadi sia-sia. Tetapi bila pekerjaan atau usaha itu kita tekuni karena kita tahu bahwa ada kehendak Tuhan di dalamnya, ada hikmat Tuhan yang menuntun kita, dan ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka fokus dari pekerjaan, fokus dari usaha yang kita lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengingat Tuhan, untuk melakukan upaya membuat kehidupan menjadi lebih baik demi nama Tuhan. Dan dengan demikian, di dalam semua pekerjaan dan upaya yang ditekuni, maka kita tahu bahwa akan ada banyak hal yang menjadi lebih berharga ketika semuanya kita jalani dengan mengingat Allah yang ada di atas matahari. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama-tama, mari kita berdoa untuk setiap pekerjaan atau usaha yang kita atau keluarga kita jalankan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menuntun kita. Kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap orang-orang yang usaha atau pekerjaannya terdampak pandemi COVID ini, sehingga ada banyak kesulitan yang mereka jalani, juga untuk mereka yang di PHK, mereka yang sedang mengupayakan pekerjaan atau usaha yang baru. Tuhan menolong mereka. Kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19. Kita doakan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau mempercayakan kami untuk mengupayakan berbagai hal untuk kami lakukan, baik dalam rumah kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, di dalam berbagai hal yang kami perjuangkan, kami lakukan ya Tuhan dalam kehidupan ini. Maka Tuhan, biarlah kami menemukan makna dan panggilan Tuhan di dalam setiap hal yang kami jalani, baik saat kami mencari nafkah maupun ketika kami melakukan kegiatan yang membawa kebaikan atau perubahan bagi banyak orang di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau juga yang terus menopang dan menguatkan kami di dalam masa-masa ini Tuhan. Biarlah kami terus mengingat bahwa semua hal yang ada dalam kehidupan kami adalah pemberian dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, dan besok hari kita akan membahas mengenai kekuasaan. Karena itu Ibu Bapak bisa membaca terlebih dahulu dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang keempat. Selamat malam dan Tuhan memberkati.